kemudian dari Pak yang wakil KONI, wakil ketua KONI, soal spirit dalam membangun sepak bola. Kita coba ambil momentum yang paling terakhir ya, tentang keberhasilan timnas Indonesia. Ini saya pikir salah satu fenomena nasional yang ini harus kemudian poinnya, spiritnya itu yang harus kita adopsi, kita ambil. Memang mengurus sepak bola itu gampang-gampang susah, dan ke depan itu butuh dan penuh tantangan. Kita semua sama-sama tahu bahwa organisasi sepak bola ya, cabang-cabang di bawah payung KONI itu biasanya bobotnya itu sepak bola itu yang paling besar. Besar dalam segala hal, mau minta perhatian lah, mau minta apa semuanya. Itu bobotnya itu dia yang paling besar. Kalau salah kelola nanti mulai nanya, bilang pemerintah tidak memberi perhatian dan sebagainya. Pada forum ini saya mau sampaikan bahwa memang kita di pemerintah daerah itu punya keterbatasan, apalagi kalau kita bicara soal pendanaan ataupun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah mengajak supaya kepengurusan baru yang terpilih nanti dia harus mampu melakukan inovasi, kreasi-kreasi itu kemudian bisa membantu pemerintah melalui cabang olahraga untuk mana kemudian olahraga ini bisa berkembang baik. Pada forum ini mewakili pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, kami menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pihak yang dengan caranya sendiri, dengan caranya masing-masing turut serta bersama pemerintah untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam hal perkembangan olahraga di Kabupaten Flores Timur. Sebut saja misalnya ada Bapak Ahmad Johan, itu pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa melalui forum ini. Dan ke depan kita berharap ada Ahmad Johan yang lain yang kemudian memiliki semangat, memiliki jiwa yang sama dengan pengurus-pengurus cabang olahraga untuk memajukan olahraga di daerah. Pemerintah melalui KONI sudah bersepakat dan merencanakan untuk ke depan dalam rangka share tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan olahraga, tidak saja sepak bola, tetapi juga untuk cabang olahraga yang lain. Kita akan mengundang semua elemen-elemen yang kita pandang patut untuk bisa dimintai kerjasamanya untuk sama-sama mendorong perkembangan olahraga, yaitu para BUMN, BUMD, pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, yang itu kemudian melalui KONI akan kita ajak kerjasama untuk mendorong pembangunan dan perkembangan olahraga Flores Timur ke depan, termasuk cabang olahraga sepak bola. Pejabat Bupati Bapak Kadis PTO atau pejabat yang mewakili untuk mendampingi pejabat Bupati Flores Timur membuka kongres biasa kita pada hari ini untuk ditandai dengan pemukulan gong. Baik, saudara-saudara sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 27 April 2024, saya staf ahli Bupati Flores Timur mewakili pejabat seluruh utara dan seizin kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saya membuka kongres biasa Asosiasi Kabupaten PSSI Flores Timur tahun 2024 dengan resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdua mencoba berhubungan hari ini. Yang saya hormati semua teman-teman pelaku sepak bola di Flores Timur. Urus sepak bola pun tidak boleh dilihat kali ini sebagai pemenang. Saya pikir itu adalah kemenangan Flores Timur. Jadi hari ini saya tidak mau tentang visi misi, karena saya sudah begitu banyak bercerita tentang visi misi saya dengan hampir seluruh teman-teman yang ada di Flores Timur pelaku sepak bola ini. Mungkin hanya wilayah Solo saja yang saya tidak sempat datangi, tetapi saya sempat ngobrol lewat telepon. Jadi
kita semua, mari kita menjadi orang yang beradab di dalam urus sepak bola. Tidak boleh ada musuh di dalam sepak bola. Kita ini satu. Bukan kita siapa yang urus sepak bola ini. Persib tidak akan juara kalau satu berdiri di depan, satu di belakang, sementara bilang itu lihat dia sembarang ya. Itu yang tidak boleh. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama kembali berpikir di hati kita masing-masing. Dua figur ini adalah figur terbaik. Tinggal kita pilih mana yang terbaik. Apabila saya terpilih, seluruh kekuatan saya akan gunakan untuk menjadi jembatan komunikasi untuk kita semua, untuk membangun sepak bola di Flores Timur ini. Kalau saya terpilih, saya sangat berharap Abang John dan teman-teman yang mungkin tidak pilih saya, mari kita sama-sama untuk urus bola ini. Ini adalah kewajiban kita semua, bukan hak saya. Dan apabila saya tidak terpilih, saya siap mendukung dengan cara apa saja untuk kepengurusan yang baru. Saya pikir itu saja. Saya ucapkan terima kasih yang begitu besar kepada seluruh pelaku sepak bola yang sudah meluangkan waktu, meninggalkan begitu banyak hal yang harus dilakukan di hari ini untuk datang untuk satu tujuan yang baik untuk sepak bola Flores Timur. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam hormat untuk semua. Silakan satu orang yang mau bertanya kepada saya, kami berikan ruang. Pakai diri bertanya. Satu kalimat menarik, Pak Dev, bahwa jika Anda terpilih, Anda berkomitmen menjadi jembatan bagi kita semua. Tolong dijabarkan lebih rinci. Terima kasih. Iya, ini pertanyaan ini meneruskan apa yang tadi Bapak minta, bahwa saya harus memberikan visi-visi. Yang jelas adalah kita jangan fokus sekali omong tentang persepsi itu di ujung sana, ujung jauh. Tapi kalau kualitas adik-adik kita yang umur 8 ke atas itu kalau tidak dijaga dengan baik, lama baru kita bisa juara. Jadi fokus di usia dini itu wajib hukum. Kita akan berkolaborasi dengan PSSI pusat dan provinsi untuk menghadirkan instruktur yang begitu banyak untuk begitu banyak elemen sepak bola, pemain, pelatih, wasit, manajerial itu. Pemain berkembang kalau semua elemen itu berkembang. Begitupun prestasi Persib. Dengan sendirinya kalau anak-anak muda ini jadi, Persib pasti jadi. Bakat alam kita banyak sekali, tapi mungkin kita boleh salah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau saya terpilih, pengembangan bakat hingga nanti menjadi senior yang baik itu wajib hukumnya. Sesudah itu baru kita bicara tentang prestasi Persib. Saya juga punya mimpi. Omong Persib ini kalau omong sampai ke Liga 3 dan Liga 2, omong tentang uang. Nada dan ente sudah pernah merasakan bagaimana susahnya bawa tim itu uang kita sendiri. Tetapi kita bisa bermimpi. Kita tidak kirim klub, tapi kita kirim kita punya anak-anak didik tadi. Contoh ada Boji Sendo, Habib. Tetapi masih banyak lagi yang punya kemampuan baik yang kita bisa kirim ke mereka. Kita titip lewat BNP, kita titip lewat Flores United. Kalau mereka terus sampai ke atas, itu mimpi harus menjadi mimpi kita. Tidak usah berpikir
Flores Timur lewat perspektif sampai ke Jakarta, mungkin kita orang tidak ada. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau omong nanti pasti omong banyak sekali. Terima kasih. Kongres ASKAPC Kabupaten Flores Timur yang saya hormati. Bicara ASKAP pasti bicara sepak bola. Saya menarik dua substansi besar. Sepak bola dari segi pandang tenis dan ASKAP dari segi pandang organisatoris. Dua substansi besar ini saya menarik satu frame bahwa potensi tenis sepak bola yang ada di Flores Timur tidak akan maju berkembang dan berkualitas sepanjang manajemen ASKAP tidak dilaksanakan secara baik. Hanya ada satu kata kunci. Saya ulangi, saya tegaskan kembali. Potensi tenis yang akan dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur terkait dengan pengembangan sepak bola ke depan cuma satu syarat. ASKAP harus berkualitas profesional dan akuntabel. Untuk itu, sebagai kandidat ketua terpilih atau ketua yang akan dipilih pada proses pemilihan suara, satu dua gagasan ingin saya. Pertama, konsolidasi organisasi sangat penting dilakukan dalam kaitan dengan pembenahan organisasi ASKAP Flores Timur. Paling pertama, selepas kongres ini manakala saya terpilih percaya sebagai ketua ASKAP, maka kelengkapan semua struktur pada ASKAP Flores Timur harus dilengkapi, baik itu komite draft maupun komite epoch. Jadi itu akan dilaksanakan dalam waktu segera mungkin manakala saya terpilih. Yang kedua, saya tegaskan manakala saya terpilih bahwa semua keputusan ASKAP, siapapun dia yang masuk dalam keputusan ASKAP mempunyai integritas yang mumpuni dan baik dan berkualitas. ASKAP bukan perusahaan untuk mencari keuntungan finansial, tapi mari kita bersama membangun ASKAP Flores Timur untuk kemajuan sepak bola ke depan. Pada kesempatan berikut saya perlu menyampaikan pula bahwa di tahun 2024 ini kita dihadapkan pada dua isu besar, baik akan menggunakan maupun legislatif, baik itu 17 maupun 15. Menuju ke sana ada satu persoalan besar yang kita hadapi di Flores Timur. 2 tahun berturut-turut sepi kompetisi. Maka sudah tentu proses rekrutmen pemain dalam rangka mengikuti SMPL Cup dan juga Sulawesi Cup yang akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober akan menjadi titik kumpul hayalan dan mimpi kita Persib Flores Timur berjaya kembali. Yang berikut forum kongres yang saya hormati. Ada satu kemudian besar yang sampai hari ini juga menjadi momok di ASKAP. Kalau bicara soal uang, kemarin bisa ikuti di media sosial, Pemda telah mengucurkan dana hibah kepada KONI Flores Timur dana sebesar 350 juta. Secara pribadi saya masih jempol kepada Bapak Ketua Bupati, bukan persoalan besar dan kecilnya, tapi para guru dan kemudian terhadap ASKAP dan seluruh Flores Timur sudah dibuktikan lewat kebijakan negara. Namun hitung-hitung 350 juta kalau ada Pak Ketua Bupati saya ada berapa porsi ASKAP? Berapa porsi ASKAP? Hitung-hitung kalau 50% dari 350 juta hanya sekitar 120 juta. 150 juta mustahil kita banyak yang seluruh Flores Timur. Untuk itu berbagai langkah yang banyak harus kita lakukan. Kita berbuat barusan kita menetapkan arah langkah kita yang baik, konsultasi, aktivitas dan semua pihak yang berkompeten dan semua stakeholder yang berkepentingan dan punya kepentingan dalam seluruh akan kita bangun bersama. Beliau pada Flores Timur, beliau saya pada Flores Timur, satu sama ini tidak pernah dilakukan. Contoh paling kecil, kata mereka di lembaga, kata mereka di Kendal. Saya tidak pernah melihat games di Persib itu ada logo dari tanah ini, logo dari tanah ini. Kenapa itu? Karena memang kemampuan aksesibilitas untuk semua pihak yang punya kompetisi memajukan sepak bola tidak pernah dimainkan oleh kepengurusan sebelumnya. Ini menjadi poin penting kita. Untuk itu menuju akan melengkapkan sudah lengkap, manakala saya terpilih. Agenda pertama, kompetisi pada Liga 1 harus segera dilakukan. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, sekalipun cuma mimpi, tapi ini harus ditargetkan. Manakala saya terpilih sebagai ketua ASKAP Flores Timur 2024-2028. Selamat-selamatnya 2027, secepat-cepatnya 2026. Flores Timur tuan rumah akan merdeka. Sekarang tidak formal ada proses administrasinya melalui Bapak PLT
Ketua Askap dan juga sebagai Ketua Komisi Disiplin atau pesan ini saya sampaikan mewakili semua anggota Askap Polres. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Bicara soal Askap Polres hari ini, kita ada dua peran kita, peran struktur dan peran kultur. Peran struktur birokrasi, struktur politik. Kalau peran kultur, maka kita budaya. Ada Solo, ada Nara dan Daratan, Flores Timur. Dalam visi misi yang digambarkan tadi, meningkatkan kompetisi lokal maupun liga. Dua hal ini yang berbentur sepanjang perjalanan roda permainan Persib Flores Timur dan Askap hari ini. Bagaimana kiat Bapak untuk meredam semua struktur dan kultur ini? Saya yakin Bapak dari birokrasi struktural, tetapi kultur. Saya ambil satu contoh. Ada pemain bintang dari Arsenal, terang misalnya. Yang ada juga pemain bintang dari Daratan, lawan juga. Misalnya bintang timur. Ada dari Solo, Bosbangga. Tetapi sejauh pelatih, sejauh atlet, kalau tidak selektif, maka kultur yang dominasi di situ. Karena saya pelatih, saya harus ambil anak pemain saya, anak asuhnya saya. Ini hal-hal yang mungkin sugesti saya, sugesti pikiran saya. Ini juga menjadi tantangan pengurusan ketika Bapak berdiri. Bagaimana menyikapi, menyikapi hal-hal seperti ini? Saya kembali. Saya langsung terima kasih untuk pikiran yang konstruktif. Saya tidak melihat ini sudah satu pertanyaan. Baik, Askap sudah bentuk satu organisasi. Manajemen organisasi kita lakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi atau tata kelola yang baik dengan utama. Apa yang disampaikan tadi saya bisa maknai. Satu hal yang ingin saya sampaikan ini tidak sampai saya sampaikan. Saya coba telusuri di Askap ataupun dalam Askap sebelumnya. Tidak ada satu regulasi yang dilahirkan oleh Askap sebelumnya yang minimal mengakomodir semua kepentingan, baik itu dari sisi teknis maupun sisi manajemen organisasi sendiri. Maka satu cara sebagai pendekatan sesegera mungkin manakala saya terpilih. Kita punya satu tradisi, punya aturan-aturan organisasi lainnya, punya aspek punya aturan. Kita buat satu petunjuk operasional atau pedoman operasional sebagai tolok ukur regulasi dalam pengelolaan Askap selanjutnya. Dengan kita menyampingkan aspek-aspek sosial budaya masyarakat dalam hal kehidupan kita.